percaya Tuhan Kau akan memberikan pesan-Mu yang luar biasa malam ini. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ya, wow, luar biasa ya. Rabu ketemu ya. Ya, malam ini ya, maaf saya baru sampai, pesawat saya delay, jadi live-nya agak malaman dikit. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana penderitaan itu mulia di mata Tuhan, ya. Kalau kita sebagai manusia, waktu kita ngalami penderitaan, kita ini melihat sesuatu yang kita perlu lari, kita hindari, ya. Kita nggak mau, kita bahkan kalau bisa usir penderitaan, ya. Kalau bisa Tuhan, hidup yang ideal itu tidak ada penderitaan. Oh, enggak bisa saudara ya. Dunia ini hidup ideal, enggak ada hidup ideal di dunia. Kenapa? Karena di dunia ini ada yang namanya iblis. Iblis itu enggak suka hidup kita itu, ya, hidup kita itu hidup berkenan, hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya kalau kita mau hidup ideal, itu bukan di dunia, ada di dalam kekekalan. Siapa yang minta hidup ideal terus, bahagia, tidak ada masalah, nanti kalau dijawab sama Tuhan, berarti Tuhan bilang gini, ya sudah yuk pulang ke rumahku ya, karena aku sudah sediakan tempat. Hidupmu kan mau ideal terus, tiap hari doanya, berarti sudah waktunya engkau meninggalkan dunia ini, engkau beralih kepada kehidupan yang baru. Nah, kalau kita memang minta panjang umur di dunia, hidup ideal itu tidak pernah terjadi, saudara. Satu masalah selesai, nanti ada masalah berikutnya. Ya, disakiti tetangga aja masalah loh sampai bertahun-tahun. Saya tuh pernah melayani seseorang yang hari itu sampai kena sakit, saudara ya. Ada kanker, itu karena sakit hati sama tetangga. Hanya karena masalah satu kasus aja dia bertahun-tahun nyimpen kepahitan gara-gara tetangga, ya, gara-gara omongan tetangga. Jadi masalah enggak? Hanya salah satu kejadian, perkataan yang menyakitkan, satu kejadian itu membuat masalah sampai kanker, saudara. Ini bukan masalah lagi. Jujur, kalau kita mau ngomong hidup ideal itu bukan di dunia tempat kita. Ideal itu nanti kehidupan setelah kematian, itu hidup yang ideal. Makanya kalau kita minta hidup ideal bahagia bersama Tuhan, itu artinya saudara minta kematian dan hidup di dalam kekekalan. Itu artinya hidup ideal. Tapi selama kita tiap kali berulang tahun minta panjang umur, kita ini harus siap mental bahwa dunia ini bukan kehidupan yang ideal. Dunia ini tempatnya air mata, tempatnya penderitaan, tempatnya orang jahat. Apalagi saudara, wow, banyak hal, tempatnya malapetaka, musibah, bencana, semua. Kalau saudara lihat hari-hari ini, kita semua tidak tahu. Saya 2 hari yang lalu baca di YouTube bagaimana cerita hati satu keluarga yang meninggal karena kebakaran. Ya, semua tidak ada yang tahu kehidupan ini, saudara. Semua, tapi kita tahu bahwa di dunia ini kemungkinan yang buruk itu pasti bisa terjadi. Tidak ada sesuatu yang bisa kita prediksi, walaupun hari ini engkau hidup baik-baik. Ya, tadi ada seorang ibu yang konseling, dia bilang gini, Bu, saya tuh ngalami goncangan yang besar ketika suami saya yang baik meninggal dunia. Tidak ada tanda-tanda loh, Bu. Semuanya baik-baik. Waktu itu suami saya juga sudah merencanakan bahkan akan kita mau pergi untuk menikmati pesta perkawinan kita. Kita sudah menyiapkan tiket, bahkan planning jauh-jauh mau menikmati ya pernikahan ulang tahunnya ke Eropa. Sudah siap semua, Bu, sudah di planning ya, baik-baik dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Belum sampai terjadi ulang tahun pernikahan, tiba-tiba dalam perjalanannya suami meninggal mendadak. Tidak sakit, tidak apa, tiba-tiba hanya sesak. Berpulanglah ke rumah bapak.
Banyak cerita yang hari-hari ini kita tidak pernah tahu. Ya ini realita di dunia. Kalau suami baik tiba-tiba meninggal, ya masalah. Bukan masalahnya suami selingkuh, penjudi. Suami baik pun bisa membuat masalah dalam hidup kita ketika dia meninggal mendadak. Apalagi kalau meninggal tidak meninggalkan harta, meninggalkan hutang yang banyak, Bu Eli. Loh, ini ada loh orang konseling, suami meninggal mendadak, bukan meninggalkan harta, meninggalkan hutang, rumah belum lunas dibayar, cicilan masih banyak. Suami baik, tapi apa yang terjadi dengan realita kehidupan di dunia yang gak bisa kita prediksi, sesuatu yang bisa menimpa kita. Suami baik meninggalkan hutang. Banyak hal yang gak bisa diprediksi hari-hari ini. Kita pun sehat, sudah makan sehat, sudah tidur olahraga sehat, tiba-tiba kanker stadium akhir. Semua kemungkinan yang buruk itu tempatnya ada di dunia. Makanya kalau kita hari ini memikirkan, saya cuma ngomong sama ibu-ibu yang hari ini konseling, Bu, saya ngalami penderitaan yang hebat. Sudahlah Bu, apa yang perlu dirubah mindsetnya? Ibu bukan sial tapi spesial di mata Tuhan seperti seorang Maria. Ya, Maria itu kelihatannya aib tapi privilege enggak buat Tuhan, jelas. Karena kita ini bukan orang yang sial, tapi orang yang spesial. Jadi jangan sampai kita dengar apa kata dunia. Ya, dunia berkata kalau kita punya suami yang selingkuh, kita ini sial, menikah dengan orang yang sial. Tapi senyatanya Tuhan tidak pernah berkata kita ini sial. Tapi saking kita ini spesial, kita diberikan paket lengkap supaya berkatnya lengkap. Saudara, kalau ikut Tuhan tidak mungkin berkatnya berkat hemat. Pasti berkatnya berkat lengkap. Tapi paketnya juga ikut Kristus, bukan paket hemat. Paketnya juga paket lengkap. Karena itu sebabnya kita jangan sampai dengar apa kata orang tentang penderitaan. Katakan hari ini penderitaan itu karena aku spesial di mata Tuhan, bukan sial. Menurut dunia aku sial. Sudah ngalami bencana lagi, hutang dan sebagainya. Kalaupun itu terjadi paketnya lengkap, katakan aku spesial, berkatku akan berkat yang lengkap. Itu yang perlu kita ucapkan. Nah, hari ini saya akan bahas 3 hal. Di balik penderitaan itu ada 3. Kalau saudara baca Roma ayat 8, ayat 18. Ya, di balik penderitaan itu ada kemuliaan yang jauh lebih besar. Tangkap ya. Jadi di balik penderitaan yang pertama itu kemuliaan. Nanti saya akan bahas. Yang kedua, di balik penderitaan itu ada kebahagiaan. Khususnya di mana? Di 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya bersukacitalah. 1 Petrus 4 ayat 13 ya. Hari ini yang mengalami penderitaannya lengkap berarti saudara sangat spesial. Tangkap ya, bukan sial. Orang dunia berkata buat hidup saya malangnya nasibmu, sialnya nasibmu Eli. Dulu kamu ditaksir orang kok yang seperti ini kamu ndak mau kok pilih ini. Nah, ada banyak perkataan yang membuat kita hari ini bukannya makin bangkit, makin terpuruk karena dengar pendapat orang. Tapi sekali lagi kita hidup hari ini dengar apa kata Tuhan. Di balik penderitaanmu karena engkau spesial. Ya, kalau paketnya lengkap spesial pakai telur. Wah, ini luar biasa saudara ya. Bukan spesial lagi tapi spesial pakai telur. Karena nanti paketnya lengkap, berkatnya juga lengkap. Jangan banyak nuntut Tuhan berkatnya lengkap, tapi paketnya paket hemat. Nggak bisa saudara ya. Kita ini nikmati berkat lengkap dari Tuhan, berkat anak cucu, berkat panjang umur, berkat damai sejahtera, berkat kebahagiaan, berkat apa lagi? Yang banyak hal yang kita bisa nikmati, saudara. Nah, 1 Petrus 4 ayat 13 berkata, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. 14
Berbahagialah kamu jika kamu dinista oleh karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Hari ini ajarannya, hari ini harus bergembira. Waktu kita menderita dalam penderitaan Kristus, ya sudah, firman Tuhan berkata supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Hari ini memang kita tidak mengerti kenapa penderitaan itu terjadi dan Tuhan belum ambil semuanya. Tapi nanti kita akan melihat kalau sudah waktunya Tuhan menyatakannya, waktunya, maka kemuliaan itu akan terjadi. Yang ketiga, di balik penderitaan itu ada kasih karunia Allah. 1 Petrus 2 ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita karena kamu berbuat dosa? Ini bukan pujian, tetapi jika kamu berbuat baik dan untuk itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Nah, hari ini 3 hal. Di balik penderitaan itu ada kemuliaan. Di balik penderitaan ada kegembiraan. Di balik penderitaan ada karunia Allah. Jadi siapa yang bilang penderitaan itu spesial? Salah. Orang Kristen yang menderita walaupun sudah benar tapi proses makin berlanjut itu karena kita spesial, saudara. Bayangin kita diberikan kemuliaan, dipersiapkan kegembiraan, dipersiapkan sebagai karunia Allah. Jadi jangan berpikir bahwa penderitaan itu sial, ya. Penderitaan itu spesial, katakan. Nah, hari ini yuk kita lihat apa sih yang dikatakan. Saya ambil ayat perbandingannya. Kenapa penderitaan itu kemuliaan? Yuk kita lihat Filipi 2 ayat 16 sampai 18. Filipi 2 ayat 16 sampai 18. Saudara boleh catat nanti supaya kalau saudara ngalami fase di mana penderitaan itu begitu luar biasanya, saudara jangan berkata mateng aku, hancur aku, enggak. Ketika penderitaan itu luar biasa berarti nanti kemuliaannya juga luar biasa, kegembiraannya juga luar biasa, karunia Allah itu juga luar biasa. Berarti berkat Tuhan itu juga luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Yuk kita baca ya. Tuh 3 pembahasan ini cepat, setelah itu kita istirahat. Saya juga sudah capek saudara, besok saya harus khotbah lagi pagi ya. Saya percaya, semangat. Orang bilang gini, Bu kamu kok tersemangat ya Bu. Sampai kadang-kadang ada orang bilang gini, Bu katanya orang kalau orang tidak punya puser itu baru tidak pernah capek lah. Ibu kan punya puser. Ibu kan punya puser tapi kok ibu tidak pernah capek ya. Jujur capek pasti ada saudara ya, tapi saking semangat saya melebihi capek saya, jadi ya sudahlah. Saya cuman mikir gini, Tuhan ini waktunya sudah semakin singkat ya, tuayan banyak pengerjanya sedikit. Kalau Tuhan kasih saya hikmat, kenapa saya tidak bagikan? Ya kecuali Tuhan tidak kasih saya wahyu, pewahyuan, hikmat lah, apa yang mau dikhotbahkan? Tangkap saudara ya. Tapi selama Tuhan kasih saya kemampuan hikmat yang tidak pernah berhenti, ya saya terus alirkan saudara, supaya saudara juga terima apa yang saya terima, saudara saya Tuhan juga berikan buat saudara dan saya. Amin. Nah Filipi 2 ayat 16, yuk sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba, tidak percuma bersusah-susah. Saudara jangan pikir penderitaan itu percuma, berlomba-lomba dalam penderitaan itu percuma. Enggak saudara. Hari ini pastikan tidak akan pernah percuma berlomba-lomba dalam penderitaan, bersusah-susah dalam penderitaan. Kita ini lagi bermegah dalam penderitaan karena kita tahu suatu kali kita akan bermegah pada hari Kristus. Makanya kita semua lihat 17, tetapi sekalipun darahku, lihat ya, dicurahkan pada korban ibadah imanmu,
Aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacita dengan aku. Sampai 4 kata bersukacita, bersukacita, bersukacita sekalipun darahku dicurahkan. Hari ini darah dicurahkan itu jelas gambarannya penderitaan. Tapi di balik penderitaan ada 4 kata bersukacita, bersukacita dengan kamu sekalian. Yuk sekali lagi juga kamu harus bersukacita, bersukacita. Hari ini gak ada orang yang berkata penderitaan itu sial. Tapi penderitaan itu tidak pernah percuma. Kita berlomba dalam penderitaan, bersusah-susah dalam penderitaan, bermegah dalam penderitaan itu bukan sial, tapi spesial. Kenapa? Karena penderitaan mengikut Kristus itu sebagai persembahan. Penderitaan mengikut Kristus itu bentuk ibadah. Ya, saudara percaya ibadah itu bukan hanya saudara menyelesaikan datang tiap minggu, ya, baca firman, nyembah Tuhan. Ibadah itu salah satunya. Penderitaan kita mengikut Kristus itu bentuk ibadah. Orang yang hari ini menyelesaikan ibadahnya, menunaikan tugas ibadahnya, orang tidak akan pernah takut menderita. Karena penderitaan itu persembahan. Makanya Rasul Paulus berkata, darahku mulai tercurah sebagai persembahan. Tangkap ya, saudara percaya hari ini kita menderita itu sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu ibadahmu yang sejati. Seringkali kita disakiti, kita ngampuni, sakit daging jelas. Tapi kita rela sakit supaya kita hidup, kita tidak membalas yang jahat, tetap mengampuni. Itu ibadah, saudara. Senyatanya jangan sampai berpikir penderitaan itu percuma, sia-sia, bersusah-susah, ndak punya sesuatu yang berharga. Enggak, penderitaan itu ibadah. Salah satu ibadah kita bukan hanya memuji menyembah Tuhan, datang ke gereja setiap minggu, tapi salah satu ibadah kita hari ini adalah tetap menyelesaikan, menjalani penderitaan bersama Kristus sebagai pengikut Kristus. Ya, jadi 3 hal. Kenapa penderitaan itu kemuliaan? Karena penderitaan mengikut Kristus itu persembahan. Samping persembahan, saudara sedang menunaikan ibadah saudara, dan penderitaan itu adalah salah satu bentuk iman saudara. Orang yang berkata sekali Yesus tetap Yesus, saudara mau menderita seperti apapun, saudara tetap akan pikul salib saudara, tidak akan pernah melepaskan penderitaan. Itu salah satu kemuliaannya nanti, ya. Kemuliaannya nanti yang pertama, saudara semakin banyak persembahan saudara dengan penderitaan, makin banyak menabur benih kebenaran. Apa yang dikatakan penderitaan itu sebagai bentuk ibadah, karena lewat penderitaan saudara akan dibuat semakin intim dan mengenal Tuhan. Yang ketiga, penderitaan itu sebagai iman, karena iman kita akan makin dimurnikan. Jadi sekali lagi jangan takut, penderitaan itu di balik penderitaan ada kemuliaan yang jauh lebih besar, yaitu apa? Nanti persembahan saudara, ibadah saudara, iman saudara itu semakin luar biasa. Tangkap ya, jadi sekali lagi jangan takut. Tuhan berkata di firman Tuhan, yuk bersukacita sampai 4 kali. Jadi penderitaan itu tidak perlu dijalani dengan berduka cita, tapi bersukacita, karena penderitaan itu persembahan, bentuk ibadah, bentuk imanmu kepada Tuhan Yesus itu adalah dengan penderitaan. Tangkap ya, jadi sekali lagi yuk, mau darah tercurah, mau hati ini sakitnya di sana sini, saudara tetap percaya bahwa penderitaan disakiti hati, dikhianati, difitnah, penderitaan hari ini sudah usaha berdoa ya toko tambah sepi Tuhan, rumah dijual, aib dan sebagainya.
Jangan lari dari penderitaan, bukan sial sekali lagi. Karena Tuhan mau membawa kehidupan persembahanmu, ibadahmu, imanmu itu semakin luar biasa buat Tuhan. Nanti kemuliaannya jelas jauh lebih besar. Yang kedua, satu poin lagi kita selesai. Kenapa penderitaan itu adalah kebahagiaan? Ya, seperti 1 Petrus 4 ayat 13 itu dicatat saudara. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ada ajakan lagi loh, bersukacita. Lihat ya, penderitaan itu selalu identik dengan kata bersukacita. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita. Hari ini ndak bisa gembira Bu Eli, duka cita, it's okay. Saudara jangan merasa bahwa ini sial, enggak, tapi sesuatu kali nanti pada waktunya Tuhan menyatakan kemuliaannya, maka kita akan bergembira. Kenapa penderitaan itu kebahagiaan? Karena di Matius 5 ayat 10 berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara tangkap ya, saudara dan saya hari ini mungkin karena kebenaran, saudara sakitnya di sana sini, aduh ngampuni itu enggak gampang ya Bu Eli. Memberi kata maaf itu tidak gampang Bu Eli. Waktu saya berkata maaf, memang kamu itu jahat, memang kamu ini wanita yang tidak tahu diri. Makanya saya pernah waktu saya berkata maaf kepada seseorang, bukannya diterima dengan baik, malah dihakimi saudara. Ya, makin dihakimi. Tapi ya sudahlah, namanya orang hari ini menderita karena dianiaya oleh karena kebenaran, ya sudah. Tapi kan firman Tuhan berkata apa? Berbahagialah. Pada waktu penderitaan terjadi, itu kebahagiaan buat kita. Kenapa? Karena kita lagi mempunyai kerajaan surga. Hari ini siapa yang rela menderita karena kebenaran kita ini empunya kerajaan surga, daripada saudara harga diri harga mati tapi saudara tidak punya kerajaan surga. Harga diri bukan harga mati, Kristus harga mati dalam hidup kita. Itu aja. Ya, jadi yang pertama, kenapa kebahagiaan? Karena kita empunya kerajaan surga. Yang kedua, kenapa kata berbahagia di Yakobus 1 ayat 2? Berbahagialah engkau jika engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Nggak enak ya Bu Eli, ikut dunia kok rasanya ndak babak belur, lah ikut Tuhan kok babak belur. Cobaan satu belum selesai, ujian datang lagi. Tuhan berkata apa? Berbahagialah, sebab ini akan menjadikan kita tekun untuk berbuah lebat. Jadi sekali lagi, penderitaan itu cuman salah satu pembelajaran supaya kita tekun jadi orang benar yang berbuah lebat. Ya, saudara ndak bisa jalani kehidupan itu hanya sementara tekun jadi orang sabar. Sementara aja sabar, sementara aja baik, sementara aja berdoa. Ndak bisa saudara. Hari ini kalau firman Tuhan berkata, berbahagialah engkau jika engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, karena ayat 3-nya supaya kita dilatih ketekunan. Hanya untuk ketekunan. Kalau kita tidak punya penderitaan yang hari ini hidup dalam nyaman, maka kita tidak akan tekun jadi orang benar. Tekunnya nanti jadi orang dunia, jadi pengikut iblis, bukan pengikut Kristus. Suka marah, suka emosi, tidak punya penguasaan diri yang baik, tidak suka berdoa, tidak suka intim dengan Tuhan, baca firman. Itu hari ini kalau saudara tidak ngalami ujian demi ujian, saya percaya kita tidak akan tekun jadi orang benar, tapi kita akan jadi orang dunia terus. Saudara cuma tekun cari uang terus, tidak cari Tuhan. Saudara cuma tekun bagaimana kejar target saudara, bukan targetnya Tuhan. Makanya firman Tuhan itu tidak pernah salah. Penderitaan itu benar-benar kebahagiaan. Makanya kita disuruh bersukacita. Yuk sukacita, sukacita, sukacita. Karena kamu bukan spesial, bukan sial, tapi spesial. Yaitu supaya kamu itu punya kerajaan surga. Supaya kamu ini tekun jadi orang benar yang
Yang ketiga, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Orang bertahan dalam kenyamanan enak ya Bu Eli, tapi orang benar itu bertahannya dalam pencobaan tuh. Aduh, enggak enak lo, jujur. Hari ini orang kalau bertahan uangnya banyak, enggak ada masalah, enak saudara. Tapi firman Tuhan itu berkata, nak, bertahan ya dalam pencobaan. Kalau kamu sudah tahan uji nanti dalam pencobaan ini, kamu bertahan dan kamu lulus, baru kamu terima mahkota kehidupan. Makanya waktu penderitaan terjadi, ndak usah protes sudah. Ndak usah bingung, ndak usah berkata sialnya malangnya nasibku, apes ya. Ndak, kenapa? Saudara, mungkin hari ini kita ndak seperti orang dunia. Bertahan dalam nyaman, duit banyak, enggak. Mungkin orang dalam ujian itu apa? Keluar dari zona nyaman. Dulu uang banyak, sekarang uangnya pas-pasan. Semua pas-pasan. Tapi ikut Tuhan itu pas butuh, pas ada. Itu hebatnya Tuhan. Memang realitanya pas-pasan, tapi pas butuh, pas ada. Karena Allah yang mencukupkan. Hari ini Tuhan bilang gini, bertahan aja di tengah pas-pasan. Bertahan aja di tengah suamimu makin menjadi-jadi, suamimu makin galak, istrimu makin galak, anak-anakmu makin kurang ajar. Hari ini bertahan aja. Makin tidak cukup di ambang batas kekuatan. Tidak enak saudara. Orang berbicara bertahan dengan suami selingkuh bertahun-tahun. Siapa yang bisa ngomong realitanya kita bisa sukacita? Sulit kalau bukan karena kita taat dengan apa yang Tuhan katakan. Realita saudara. Bertahan bertahun-tahun dalam usaha yang kembang kempis, ndak punya uang pas-pasan. Waduh, ndak gampang saudara. Bertahan uang banyak, uang kantong tebal, gampang. Tapi firman Tuhan berkata, bertahan dalam pencobaan, karena kamu akan berbahagia. Nanti ada mahkota kehidupan. Jadi sekali lagi penderitaan itu spesial. Kenapa? Karena penderitaan itu membawa kita empunya kerajaan surga. Kita akan jadi orang yang berbahagia. Kenapa? Karena kita akan tekun jadi orang benar. Kita akan berbahagia karena kita akan menikmati mahkota kehidupan. Jadi sekali lagi jangan takut ya. Siapa yang lagi menderita spesial pakai telur, puji Tuhan, berkatku lengkap, berkatku besar. Makanya kita jangan sampai kalah. Orang itu sekarang ini mentalnya sudah terpuruk terlebih dahulu. Begitu lihat penderitaan sudah stres. Sementara Tuhan berkata, hari ini nak, kamu kalau ngerti firman, ndak takut ngambil paket penderitaanku. Ambil semua, ambil sudah. Walaupun sakitnya di sana sini, ambil. Bu Eli, suami saya sudah kabur, nikah siri dan sebagainya. Ambil, ndak usah cerai sudah. Ndak usah cerai, ndak usah tukar tambah dengan suami yang baru, tahun yang kelahiran baru. Ndak usah. Sudah, Tuhan itu mau kita menikmati kemuliaan. Ya, saudara tahu, saudara lagi memberikan apa? Persembahan sebagai korban. Saudara sedang menunaikan ibadah. Dan salah satu bentuk iman kita kepada Yesus itu harus melewati penderitaan. Yang kedua tadi berbahagia karena engkau punya kerajaan surga. Engkau lagi tekun jadi orang benar. Dan engkau hari ini akan menikmati mahkota kehidupan. Yang terakhir, bagaimana kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah itu ketika kita setia pikul salib sangkal diri setiap hari sebagai pengikut Kristus. Makanya orang jadi pengikut Kristus. Mungkin hari ini kalau dikasih angket, saudara pasti berlomba-lomba dong jadi pengikut Kristus. Karena pengikut Kristus itu dapat kerajaan surga. Kalau pengikut iblis masuk ke neraka. Lah saudara kalau dikasih angket di sekolah minggu, saudara pasti anak sekolah minggu berkata, mau jadi pengikut Kristus, gak mau jadi pengikut iblis. Tapi betapa realitanya banyak orang yang tahu bahwa pengikut Kristus itu dapat kerajaan surga, tapi saudara gak mau. Jelas firman Tuhan di Lukas 19 berkata, jika engkau mau menjadi pengikut Kristus, pikul salib sangkal diri setiap hari. Itu kasih karunia Allah. Tuhan sudah berikan kasih karunia-Nya.
Jangan takut dengan salib ya, karena salib itu anugerah loh. Kamu bisa pikul salib sangkal diri itu anugerah sebagai pengikut Kristus. Yang kedua, yaitu di Markus 10 ayat 29 dan 30 ya. Yang pertama yaitu sebagai pengikut Kristus, yang kedua lihat. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, bapak, anak atau ladangnya, pekerjaannya, orang itu sekarang pada masa ini akan menerima kembali 100 kali lipat. Wow. Ternyata hari ini orang yang rela keluar dari zona nyaman itu adalah satu anugerah. Kenapa? Karena akan menikmati upah 100 kali lipat. Luar biasa enggak, saudara? Kira-kira kalau penderitaan untuk dapat upah 100 kali lipat yang saudara enggak pernah bayangkan ya, saudara kira-kira rela enggak menderita? Hari ini yuk rela. Kehilangan kenyamanan, memang enggak enak. Meninggalkan rumah, saudara laki-laki, perempuan, pekerjaan, semua. Kita harus rela meninggalkan zona nyaman ya. Tapi untuk dikembalikan upahnya 100 kali lipat. Makanya yang kedua, anugerah kasih karunia itu yaitu yang pertama setia pikul salib sangkal diri, itu kasih karunia untuk jadi pengikut Kristus. Yang kedua, rela kehilangan kenyamanan supaya dapat gantinya berlipat-lipat. Tangkap ya, 100 kali lipat loh sampean. Itu berarti kasih karunia Allah. Saudara percaya memang gak enak meninggalkan kehilangan ladang, kehilangan suami, istri. Abraham itu meninggalkan zona nyaman. Memang awalnya ndak enak. Tapi kalau kita bisa rela keluar dari zona nyaman, saudara akan mendapat pengembaliannya lipat. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu rela menderita sekalipun darah tercurah untuk menggenapi kehendak Tuhan. Siapa? Paulus. Tuhan Yesus itu rela ya hari itu menderita juga sampai taat, sampai akhir untuk menggenapi kehendaknya. Paulus darahnya mulai tercurah, kepalanya dipenggal, tapi dia merasa bahwa inilah korban. Jadi sekali lagi ya, yang pertama tadi apa saudara? Rela ya, setia pikul salib sangkal diri, rela kehilangan kenyamanan untuk sesuatu yang kembalinya lipat ya. Yang ketiga, rela hari ini menderita. Orang dipenggal darah tercurah itu menderita yang luar biasa. Sudah rela menderita. Bagaimana kasih karunia? Bukankah kehendak Bapak jauh lebih mulia daripada kehendak kita? Kalau kita menyelesaikan kehendak Bapak harus menderita. Bukankah itu kasih karunia? Tidak semua orang terpilih untuk menyelesaikan semua kehendak Bapak. Kalau saudara terpilih berarti kasih karunia. Hari ini kasih karunia saudara boleh menderita karena saudara dipilih jadi pengikut Kristus untuk sangkal diri. Setia aja. Saudara lagi dipilih untuk mendapat upah yang berlipat-lipat pengembaliannya dengan rela keluar dari zona nyaman. Pastikan rela menderita untuk menyelesaikan kehendaknya, itu kasih karunia Allah. Jadi saya sudah selesai semuanya, catatannya sudah lengkap, tinggal nanti dibaca-baca. Kalau lagi menderita, saudara jangan ngomong sial nasibku, palangnya nasibku, kasihan deh lu, enggak ya. Justru yang kasihan tuh orang dunia, saudara. Dia tidak tahu bahwa di balik penderitaan itu ada investasi, ya. Investasikan penderitaanmu hari ini. Jangan, kita itu saudara percaya, orang dunia itu cuman maunya investasi, ya investasi yang enak-enak, yang menguntungkan besar aja. Tapi orang lupa bahwa investasi yang paling luar biasa itu investasi penderitaanmu, air matamu, rasa sakitmu, itu investasi yang luar biasa loh di mata Tuhan. Bayangin investasi kemuliaan, kebahagiaan, karunia Allah. Lah saudara kok enggak berani sih di akhir zaman ini untuk menginvestasikan penderitaan? Firman Tuhan jelas berkata, enggak percuma berlomba-lomba, enggak percuma bersusah-susah. Penderitaan itu enggak pernah percuma. Yuk
kita investasikan penderitaan kita ya, karena kita adalah orang yang spesial. Hari ini jangan takut dengan penderitaan. Makanya kenapa ketika saya mengerti firman, saya tidak pernah takut dengan penderitaan, saudara. Saya anggap ini waktunya investasi kerajaan Allah. Saya sedang terus, saya lagi ngirim investasi terus ya, dan suatu kali semuanya akan saya nikmati luar biasa. Sudah kemuliaan, kebahagiaan, karunia Allah itu semuanya dahsyat. Bayangin kalau saudara menderita dapat hasilnya 100 kali lipat, siapa yang enggak mau? Saudara pikir Tuhan itu, ikut Tuhan tuh sia-sia? Enggak pernah sia-sia. Makanya malam ini yuk kita tidur, kita enggak usah mikir banyak-banyak. Kita bukan Tuhan, sudahlah hidup ini dijalani aja ya. Saudara pasti suatu kali Tuhan tuh enggak pernah salah dengan penderitaan. Tuhan itu enggak pernah hari ini mengizinkan penderitaan itu tanpa tujuannya yang mulia. Enggak akan pernah, saudara. Enggak kurang kerjaan Tuhan itu taruh kita dalam zona penderitaan. Karena memang di balik zona penderitaan, firman Tuhan berkata selalu ada 3K. Kemuliaan, kebahagiaan, dan karunia Allah. Makanya semangat hari ini ya. Jangan ngomong sial-sial lagi. Spesial. Oh lah kok lengkap kok penderitaan, spesial pakai telur. Sudah istimewa. Spesial, kalau spesial berarti istimewa lagi ya. Grade-nya spesial, istimewa, berarti habis gitu apa? Sempurna, saudara ya. Yuk kita mau istirahat. Malam ini saya juga sudah capek. Besok onsite ketemu saya. Besok saya akan bawa firman yang bagus ya, yang di Surabaya harus datang. Karena postingnya biasanya lama. Yang onsite itu lama. Karena yang live diposting dulu sama yang YouTube. Jadi yang onsite itu lama. Makanya yang ada di Surabaya besok datang dengar khotbah saya ya. Besok saya akan khotbah, tadi sudah siapin tentang bagaimana responmu menentukan kemenanganmu. Wah, ini luar biasa. Responmu menentukan kemenanganmu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Tidak usah mikir penderitaan lagi ya. Kalau spesial, istimewa, saudara jangan mikir penderitaan. Investasi, yuk investasi. Investasi kerajaan Allah itu bukan investasi yang terus makin kaya di mata dunia. Tapi investasi penderitaan itu yang membuat kita kaya nanti di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih. Kami percaya bahwa firman ini akan menjadi rema kekuatan kami. Kami tidak tahu Tuhan penderitaan ini sampai seberapa dalam harus kami alami. Tapi penderitaan itu adalah sesuatu yang mulia yang membuat kami kaya di mata Tuhan. Sehingga kami tidak mau lagi Tuhan takut dengan penderitaan. Kami akan investasikan waktu hidup kami dalam penderitaan ini buat kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan yang dicintainya pada waktu tidur. Terima kasih Tuhan kalau retreat sudah mencapai target di mana pendaftaran hari ini tutup. Tuhan terus berkati nanti acara akbar tahun minggu depan. Makasih Bapak. Kalau sebentar kami mau berpisah, terima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Selamat beristirahat, semangat. Penderitaan adalah persembahan ibadah iman, terus diingat-ingat. Tuhan Yesus memberkati.